Halo sahabatku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Atma Jaya Motor Lover, kali ini saya mau bikin review tentang pembelajaran mobil matic. Jadi kita bisa mengemudi mobil matic dan mengerti sistem matic insya Allah dalam waktu kurang lebihnya 5 menit. Jadi ini untuk yang sudah bisa mengemudi mobil ya. Artinya teman-teman sudah bisa mengemudi mobil manual, terus kemudian pengen bisa mengemudi mobil matic. Itu butuh waktu insya Allah 5 menit sudah bisa. Dan untuk teman-teman yang tanda kutip masih tidak mau menerima teknologi matic, artinya old mind, jadi orang pemikiran lama yang matic gini, karena saya juga sering dapat tamu tak tawari mobil matic itu dia bilang, oh gini mas, belum beli sudah membahas paranoidnya terlalu banyak. Jadi kita membahasnya yang indah-indah aja ya. Jadi teman-teman yang sudah bisa mengemudi, jadi cara mengemudi kan yo teman-teman yang sudah bisa ini, jadi saya nggak perlu menjelaskan. Jadi saya menjelaskan tentang matic. Ini transmisi yang yang umum. Jadi matic pertama itu transmisinya begini, ini yang umum. Ini namanya P. Ini namanya P itu artinya parkir. Parkir itu berarti teman-teman mobilnya ngelok di, berarti kayak handrem tapi dia ngeloknya di transmisi. Kalau yang ini handrem, ini namanya handrem. Kalau ini kan ngeloknya di ban. Nah, jadi dia ngunci di ban. Kalau ini ngunci di gigi ya. Jadi teman-teman kalau jalan nanjak, misalnya mobil kalian berhenti agak miring, kalian taruh P itu aman. Dan kalau teman-teman posisi bawa anak kecil, posisi berhenti di Indomaret, misalnya di Indomaret atau beli rokok, beli minum, jangan ditaruh N, ditaruh P ya, pesan saya gitu. Kenapa? Kalau ditaruh N itu, ini N netral kan, ini ditaruh N, ini kan ditaruh netral, ini kan netral ya. Ini tidak ada keamanan ya, sendal gini tok mobilnya bisa maju loh gitu loh. Kalau di P sendal ini gini saja. Jadi ditarik gini sama anak kecil nggak bisa. Jadi teman-teman misalnya dikatakan di berhenti beli makan gitu di N terus di handrem jangan ya. Jadi kalau beli makan berhenti mobilnya masih hidup, anaknya masih tidur di dalam, ditaruh di P. P ini bisa dipindah kalau mobilnya direm. Nah itu satu ya. Jadi P itu parkir, saya jelaskan lagi. R itu mundur, R ini mundur ya, podo mbek mobilmu sing manual. N itu berarti netral, ki kosong. Berarti kalau teman-teman di netral ketika nggak kamu handrem, dia akan blondor. Nah, D ini artinya maju. Intinya di sini dulu ya, PRND. Mobil matic itu biasanya hanya ada ini, PRND. Terus ada dua, ada satu. Dua ini gigi dua, satu gigi satu. Ada yang tulisan di mobil kalian itu ada yang D2, ada yang L. L itu juga satu sama aja. Jadi intinya L itu satu ya satu gigi satu. Jadi mobil ini automatic transmisi ya. Saya jelaskan bahwa sistem mobil ini adalah automatic transmission. Jadi berbeda dengan teman-teman di rumah kalau punya Honda Beat. Kalau teman-teman punya Honda Beat, punya Yamaha Mio itu namanya mesin matic. Mungkin saya menyebutnya salah, tapi kira-kira begitu. Jadi kalau kalian turun, mobil sepeda kalian akan gelondor terus, akan jalan terus tanpa direm. Tapi kalau mobil itu tidak begitu ya, dia tetap transmisi, cuma nggak ngopling. Intinya gitu. Nanti kita bahasnya next time. Kalau teman-teman pengen bahas transmisi basah, kopling kering, dual clutch, Tiptronic itu nanti next time. Sekarang kita bahas ini dulu. Jadi P artinya parkir, R ini mundur, N D, D maju. Oke ya, jadi ini automatic transmission. D itu gimana? Nah, misal mobil ini katakan transmisinya ada 4 speed, 4 maju. Berarti D ini ya dia 1, 2, 3, 4. Artinya dia berpindah-pindah secara sendiri sesuai dengan kebutuhan mesinnya. Di dalam sini, di kaki ya, ini ada pedal gas, ini gas seperti biasanya gas. Kemudian apa? Ini rem, ya. Bentar apa? Nah ini ya, ini gas, ini rem. Kopling nggak ada.
Artinya apa? Ini untuk full step. Artinya kaki kiri kalian harus istirahat. Kaki kirinya istirahat. Jadi gas, rem. Mobil kalian kalau manual itu gasnya kanan, remnya pakai kaki kanan. Mobil matic juga gitu, jangan ngegas kanan, ngerem kiri. Itu namanya kalian mau drifting nanti, ya, mau balapan, mau drifting. Jadi gas kanan, rem kanan. Oke ya. Oke, understand. Info aja, ini saya pakai Nissan X-Trail 2004. Ini mobilnya Dewa. Arek nyekel HP, nyekel kamera gue. Jadi gini, langkah pertama safety-nya. Jadi ini pengemudian, ini ala saya. Safety-nya itu kakinya harus jegrang. Gak sopan yo, gak popo, memang kudu gak sopan ini pertama. Nah, gini. Kakinya jegrang gini. Data agak mundur, agak enak ini posisinya, kurang mundur saya. Kakinya jegrang. Kenapa kaki kiri harus diangkat, harus menjauh dari pedal? Ketika kalian teman-teman biasa pakai mobil manual, ketika ngerem, itu kaki kiri biasa ngopling. Kebiasaan itu harus kita hilangkan. Itu membutuhkan waktu paling cepat 1 kali 24 jam. Jadi hari ini kalian nyopir pakai mobil matic itu begini seharian enggak apa-apa. Besok baru mungkin bisa. Jadi gas kanan, rem kanan. Ketika ada terjadi sesuatu di depan, kendaraan depan ngerem, kalau kaki ini di bawah, iki refleks sarafnya ini ikut ngerem. Bahayanya apa? Ya nek mburimu gak ono wong. Nah, kalau belakangmu ada sepeda, lah ketabrak sampean. Gitu loh ya. Karena hentaan ngerem pakai kaki kiri itu akan diinjak penuh. Karena kita biasa ngopling pakai kaki kiri dengan cara diinjak penuh. Sedangkan kaki kanan tuh ngegas sama ngerem kan pakai perasaan. Ya, maksudnya pakai otot tapi anak perasaan rek ngono ya. Oke ya, sampai sini paham. Jadi keamanan kaki kiri gini. Oke, kalau kaki kiri sudah jegrang begini, ini ya maksud saya 1 kali 24 jam itu hari ini untuk hari pertama teman-teman kalau nyupir begini dulu deh, nggak apa-apa. Nah, besoknya baru di bawah nggak apa-apa. Demi keamanan aja, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman punya sistem kesadaran dan refleks saraf yang bagus, langsung di bawah juga nggak apa-apa. Oke ya. Sekarang kita rem, kita pindah. Ini namanya shift. Nah, ini namanya shift. Pentil ini namanya shift ini. Ini kalau ditekan dia baru bisa pindah di R. Nah, gitu ya. Ini bukan kopling, ini shift. Nah, untuk pindah aja. Nah, ini R, jadi P, R, N, kemudian di D. Di kopling ya, apa di rem ya? Remnya dilepas. Nah, remnya langsung dilepas pelan-pelan. Dia akan ngerayap. Mobil matic akan ngerayap. Jangan digas dulu. Oke ya. Pertama saya akan nanjak dulu. Turun dulu. Nah, gini. Biar teman-teman dong. Oke ya, ini sekarang kan saya turun. Saya nggak pakai seat belt. Kalau saya pakai seat belt nanti posisi saya kan kurang enak jelaskan karena kan mobilnya juga kameranya harus begini ya. Ini pembelajaran aja. Kalau teman-teman praktek di jalan pakai seat belt. Nyopirnya juga harus gini kalau teman-teman pembelajaran di jalan. Kalau saya kan sudah sering, jadi sambil cerita enggak apa-apa karena ini bikin video. Ini kalau di D kita turun, ini kita akan ngerem terus. Seperti teman-teman pakai sepeda motor Mio tadi. Kalau di jalan turunan akan ngerem terus. Nah, berarti lah kampas remnya cepet habis. Iya kalau kalian begini. Nah, mobil matic pasti ada opsi untuk menurunkan transmisi. Nah, ini akhirnya sekarang D, kita pindah di 2, kita pindah di 1. Nah, ini kan gigi 1 yang masuk sekarang. Nah, ini sekarang kaki kanan saya juga di atas ini ya loh. Kaki kiri di atas, kaki kanan di atas. Iki anu loh ya, iki cuma tutorial apa ben jelas no gampang. Saya kan nggak ngerem. Mobilnya akan gandoli, akan nahan. Namanya brake engine loh. Ini sponsor di pickup di sebentar. Nah, oke ya. Jadi begini. Ini namanya brake engine. Berarti seperti mobil manual ketika di jalan turunan dimasukkan gigi 1. Berarti ada brake engine. Oke? Paham ya? Ini kan posisi jalan. Berarti di depan misalnya ada kendaraan berhenti, saya juga berhenti, seret berhenti. Terus giginya gimana, Mas? Tidak usah dipindah, biarin. Nah, kalau mau maju tinggal dilepas lagi remnya. Dilepas lagi remnya, mobilnya maju lagi. Artinya apa, teman-teman? Tidak perlu ngopling, tidak butuh capek, gak capek deh intinya gitu. Tinggal ngerem.
Kalau kira-kira berhentinya lama ya dinolkan apa ditaruh di P. Nah, jadi nol berhenti mesin hidup dalam keadaan gigi netral itu boleh dilakukan ketika pengemudi menguasai setir secara penuh. Artinya pengemudinya ada di dalam. Tapi kalau pengemudinya lagi turun, misalnya di rest area lagi boker di rest area, ya ditaruh di P. Nanti kalau anaknya di dalam mobil bangun tiba-tiba nyendal transmisi, kan ya mobilnya jalan. Nah, gitu ya. Ini gigi satu ya, gigi lo tak gas kayak ya opo. Ini nggak akan pindah loh. Ini sampai RPM 3000 dia nggak pindah. Ini kan nggak pindah karena di gigi satu, kita hanya gigi satu. Sekarang tak pindah ini, bawah ini. Kalau saya taruh di D, ya ini giginya pendek terus. Nah, dia akan pindah-pindah, transmisinya akan pindah-pindah sesuai dengan kebutuhannya. Berarti kita nggak capek, kita nggak perlu mikir transmisi. Walaupun nanjak gimana, nanjak gigi D masuk. Ada teman-teman tanya, Mas, mobil matic ini nanjak gak kuat. Itu bukan mobil maticnya yang nggak kuat. Satu, kalian ancang-ancangnya kurang. Berarti itu yang perlu dipertanyakan, skill mengemudi. Yang kedua, kepergok. Pas nanjak, pas sayang-sayangi, dadak ditinggal torsi ini. Pas nanjak kepergok mobil dari atas, akhirnya kan nggak bisa bernapas. Nah, itu untuk tanjakan ekstrim ya. Nah, kita kalau tanjakan ekstrim pakai gigi satu nggak apa-apa, D ya nggak apa-apa, satu nggak apa-apa. Tapi bagusnya di gigi satu kayak gini. Ini kan turunan ya, bagusnya di gigi satu. Nah, ini jadi namanya ini bukan mesin matic tapi automatic transmisi ya. Jadi dia tetap giginya berpindah-pindah sesuai dengan kebutuhan kendaraannya. Yang ngatur siapa? Ada yang ngatur komputer, ada yang ngatur pressure tekanannya. Nah, itu gak usah kalian pikir, itu yang mikir biar insinyur mobilnya aja. Yang penting kan kalian bisa nyupir gitu. Sampai sini paham ya? Paham, mudah-mudahan paham. Oke, sekarang habis ini tak putar di depan terus kita nanjak. Jadi mobil matic ini juga dia pindah intinya ya. Jadi kalau pertama gini dulu, berarti jegrang dulu kakinya gini, supaya apa? Karena kita ngerem sama ngegasnya kan kita pakai kaki kanan. Ngerem sama ngegasnya pakai kaki kanan. Kalau cara mengemudinya sama aja. Nah, terus teman-teman tanya apa lagi ya? Mobil matic perawatannya lebih mahal Mas Ongki? Oh tidak. Ini mesinnya, mobil itu mobil matic, mobil manual mesinnya sama. Yang beda itu transmisinya. Berarti kalau mobil kalian misalnya Nissan X-Trail manual, kalau ganti busi sama ganti koil, kalau sama ganti uli mesin, misalnya habis 1 juta, misalnya ada yang berbet itu, berarti ya mobil matic, mobil manual habisnya ya sama, koilnya sama, businya sama. Nah, ini juga banyak pertanyaan di saya, sering ke tempat saya itu, mobil matic dan manual tuh mesinnya sama Mas. Jadi kalau harga businya ya sama, harga koilnya sama, harga bautnya juga sama, yang beda transmisinya. Nah gitu ya. Kalau turun transmisi habis berapa? Nanti tanya, tergantung kendaraan nih. Ngomong aja CRV itu kampasnya sekitar nggak sampai 2 juta kayak terus silnya sekitar 2 juta juga, ulinya 600.000, jasa relatif karek wonge ya. Lihat aja di mana, di spare part online tuh banyak. Oke ya. Mobil matic biasanya habisi kampas di angka rata-rata, setahu saya sih, saya punya mobil rata-rata di 400.000 km rata-rata kampasnya sudah mulai habis. Kalau habis gimana, diganti lapo di jol transmisi ini. Kalau mobil manual rata-rata kampasnya habisnya, sepengalaman saya 100.000 km. Artinya apa? Sama, saya pernah ganti mobil kayak gini, apa ini, Avanza gitu, saya ganti kampas, matahari, drag lacquer, uli bak sama jasa itu dulu kan saya pernah punya Avanza ya, di bengkel resmi itu di Auto 2000 ya habis sekitar
2,5 atau berapa gitu dulu. Terus saya berapa hari yang lalu mecah transmisinya CR-V itu habis sekitar 7 atau 8 jutaan ganti semua ya, sama sebenarnya seperti tadi. Itu artinya apa ya, tapi kan durability mobil matic lebih jauh, durability kampasnya. Kenapa? Karena kampasnya ada banyak, jadi durability-nya lebih jauh. Ini yang menjawab pertanyaan teman-teman. Berarti kalau saya punya mobil manual itu rata-rata sekitar 100 ribuan kilometer kampasnya habis. Kalau saya ada kendaraan matic, kalau ulinya diganti setiap 30 atau 50 ribu kilo, itu rata-rata kampasnya habisnya di angka 350 atau 400 ribu kilometer, dengan catatan semuanya itu dengan catatan penggunaan yang wajar di jalan datar. Kalau dipakai off-road, nah ini saya juga anak off-road, itu saya kalau off-road 100 km biasanya kampasnya habis. Tidak pakai 1000, 100 km aja kampasnya sudah habis. Itu kalau kita memakainya di luar batas kemampuan. Kalau makanya biasa-biasa ya akhirnya kuat. Sama lihat ini kan D ya, sama lihat ini. Nah, tak gas ya, nanti dia akan pindah. Ini RPM-nya RPM 3000, 2000 sekian dah. Oh, ini giginya pindah loh, ini giginya pindah ya dah. Di kecepatan yang sama dia sekarang RPM-nya cuma 1800. Artinya apa? Untuk Nissan X-Trail itu teman-teman yang memakai Nissan X-Trail Matic, menurut saya itu lebih irit pakai mobil Nissan X-Trail Matic daripada teman-teman pakai yang manual. Kenapa? Karena tidak akan lupa pindah transmisi. Dia di gigi 2000 sekian akan transmisinya akan naik kalau tidak butuh torsi. Jadi ya mobilnya akan irit karena RPM-nya di lebih rendah, putaran mesinnya lebih rendah. Gitu. Mobil manual juga bisa lebih irit dengan catatan kakinya itu kakinya responnya bagus. Artinya cepat mindai. Tapi umumnya orang dengan skill mengemudi kaki bagus mindah itu jarang. Saya menemui teman-teman saya ataupun anggap aja ini yang pegang kamera ini si Dewa ini ya juga kalau mindah transmisi mesti telat. Artinya mobilnya jadi boros. Apa jarak telat ya bisa jadi sengaja dia mungkin. Iya Wah. Lah iya ngono kita kok aku iku. Oke ya, jadi cara mengemudi mobil matic tadi itu ketahui sistemnya dulu, kemudian langkah kedua adalah ketahui keamanannya dulu, baru mengemudi. Nah, setelah mengemudi nanti itu tinggal faktor kebiasaan, habit ya. Kalau sudah habit, kebiasaan itu saya kira sangat gampang, itu mudah dimengerti. Oke, gitu kawan-kawan, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel Ahmad Jaya Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.